Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Huda yang saya hormati, semoga tetap ada dalam perlindungan Allah. Amin. Dewan Kepanitiaan peringatan Hari Besar Islam 1448 Hijriah yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Dewan Kepengurusan dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Dan tak lupa kepada para peserta PHB, santri dan santria yang saya cintai dan saya banggakan, semoga Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah hadirin, untuk para acara untuk pada malam hari ini pada Isya kami akan isi dengan perlombaan musabaqah tahfidzul Quran tingkat dewasa dan juga perlombaan musabaqah pidato tingkat dewasa. Untuk para peserta tingkat dewasa sudah pada siap? Kondusif. Buktikan Gembiraya Kawin peserta PHBI Sejaringan dan malam jadi penantian Seharga sirege Dapat semangat Bila berikan teguran untuk kita semua. Para
dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka perlombaan musyabakoh tahfidul Quran yang sempat tertunda dan juga musyabakoh perlombaan pidato yang sempat tertunda kami buka kembali. Belatin dengan memanggil nomor undi 21 untuk perlombaan tahfidz seseorang yang berdelegasi daripada kota Purwakarta, yaitu kepada saudara kita Al Ustadz Fajar Ramdhani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian sebentar. Ada di antara sesuatu yang tidak boleh dicampur aduk dengan candaan. Antaranya karena doa kepala kali hari ini sangat bedakan. Doa dicampur dengan hari maharaja kedua bisa balapan bisa. Karena doa miluan kabeh serius. Dan harga itu karena doa melihat diri. Karena doa tongkol lupa kantin, cicing di luar gak dengan doa. Kemudian tinggal nonton karena doa harus keluar. Kawaki awet sahuran. Karena doa tongkol diri. Kepalanya tongkol bari hari, sawari hari. Kedua, pencampuran mungkin mencampuran diri. Beda antara maca Quran anu diberi semangat diri itu. Jadi jangan dijadikan kesempatan kegiatan seperti ini. Dia melebihi batas. Kegorokan karena dicari, karena dicari, cuman bedakan waktunya. Bedakan kerkumaha bagi sarwakil lain arek kegiatan, arek di luar kegiatan ketika ngaji ngadoa miluan tapi ya ngadoa luntang lantung ngomong beri tapi itu awas di Bandung nanti harusnya. Saudara Fajar Ramdhani, silakan bacakan dulu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk Saudara Fajar Ramdhani. Untuk soal yang kedua, Saudara Fajar mengikuti tahfidz berapa kali? 3 kali. Satu. Masih pada ingat? Insya Allah. Coba bacakan dengan lengkap dan sempurna daripada surat Asy-Syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wa ma khalaqad dzakara wal unsa
Wama Fasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Lanjut. Ya, lagi. Habis waktu. Dan untuk soal nomor ketiga, untuk saudara Fajar Ramdhani. Coba Anda lanjutkan daripada ayat yang akan saya bacakan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lanjutkan. Awjadaka dhallan fahada Awjadaka a'ilan fa'aglana Fa'ammal yatima fala taqhar Wa amma sya'ila fala tanhar Wa amma binikmati rabbika fahaddith. Terima kasih. Untuk soal selanjutnya, coba bacakan 2 ayat sebelum ayat yang saya bacakan. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. 2 ayat sebelumnya. Fasyamsi wa duhaha. Baiki. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Ayat sebelum. Pas, terima kasih. Untuk soal yang terakhir, coba Anda tebak surat dan ayat keberapa. Wa rafa'na laka dzikrak. Surat apa dan ayat keberapa? Wa rafa'na laka dzikrak. Ayat 4 Surat ayat 4. Terima kasih untuk saudara Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk saudara Fajar Ramdhani. Langkah ke peserta terakhir, seseorang yang berdelegasi daripada kota Purwakarta, jatuh kepada saudara kita Al-Ustaz Rizky Nurdiana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rizky Nurdiana, silakan bacakan surat Al-Fatihah dengan sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk saudara Rizky Nurdiana. Soal yang kedua, sampai mana hafalan surat-surat pendek? Apa? Hah? Hafalan surat-surat pendek sampai mana? Akhir. Ya, baik. Untuk saudara Rizky Nurdiana, silakan Anda bacakan daripada surat Al-Adiyat.
Ya. Al-adiyati dhabha fal muriyati subha. Terus gimana? Habis aku, saudara Iki Nordiana, coba lanjutkan daripada ayat yang akan saya bacakan. Lanjutkan daripada ayat yang akan saya bacakan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lanjutkan. Ayo. Habis waktu, coba beri semangat saudara Iki Nurdiana. Soal yang keempat, saudara Iki. Soal yang keempat, bacakan 2 ayat sebelum ayat yang akan saya bacakan. 2 ayat sebelumnya. 2 ayat sebelumnya. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Fal ya'budu rabba hadzal bait. 2 ayat sebelumnya. Muharaman. Falyabudu rabb hadzal bait. 2 ayat sebelum. Habis waktu untuk soal yang terakhir, saudara Iki. Untuk soal yang terakhir, ada berapakah ayat dari surat Al-Kafirun? Bacakan ayat terakhir. Ada berapakah ayat dari surat Al-Kafirun? Bacakan ayat terakhir. Surat Al-Kafirun. Baca ayat terakhir. Seberapa ayat Al-Kafirun? Kuliah. Ada habis waktu. Terima kasih untuk saudara Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk saudara Rizky Nurdiana. Dengan berakhirnya nomor undi tadi daripada peserta tahfidzul Quran, maka perlombaan musabaqah tahfidzul Quran tingkat dewasa kami tutup. Dan langkah ke perlombaan selanjutnya yaitu pidato tingkat dewasa dengan memanggil nomor undi 5, seseorang yang berdelegasi daripada kota Sukabumi yang akan membawakan tema tentang bulan Muharram ataupun hidayah yang milik Allah jatuh kepada saudara kita Al-Ustaz Fajar Sadiq. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk semangat. Aji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Bersama-sama dan yang utama, marilah kita panjat puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu macam kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat akal sehat badan. Berkat ridhonya kita bisa berada di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratus Syekh pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda beserta keluarganya yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Dewan juri yang ahli bijaksana dan yang saya banggakan, semoga Allah muliakan, amin. Dan tak lupa kepada rekan-rekanku sekalian, santriwan dan santriwati yang saya banggakan, semoga Allah muliakan, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pernahkah kalian melihat orang yang begitu keras menentang Islam dan lalu di akhir hayatnya ia malah menangis dan bersujud di atas sajadah. Sebaliknya kalian melihat orang yang tumbuh di lingkungan yang saleh, namun di tengah jalan ia malah tersesat. Maka hadirin, berdirinya saya di sini akan mengabarkan sebuah pidato yang bertemakan hidayah hanyalah milik Allah. Hadirin rahimakumullah, hidayah adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Hidayah adalah petunjuk yang diberikan Allah kepada kita untuk membimbing hati kita menuju jalan yang benar. Dan tidak ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Kita sebagai manusia seringkali merasa bisa mengubah orang lain menjadi lebih baik. Seorang orang tua merasa dirinya bisa mengubah anaknya menjadi soleh. Tidak hadirin. Ada kebanyakan orang tua yang ingin anaknya menjadi soleh, namun itu malah menjadi sebaliknya. Sejarah Islam telah mengajari kita lewat kisah para nabi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Ia tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, yaitu Kan'an. Dan yang kedua, kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya, yaitu Azar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat dia cintai, yaitu Abu Thalib. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah maka akan diberikan hidayah. Dia akan membukakan hatinya untuk menerima Islam. Dari kisah para nabi dan ayat tersebut sudah menjelaskan hidayah hanyalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanyalah bisa mengingatkan dan mengajak menuju jalan kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Hidayah adalah nikmat yang sangat berharga. Ketika kita sudah diberikan hidayah, ketika orang yang sudah diberikan hidayah, ada dua pelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, janganlah sombong. Ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, janganlah kalian sombong. Bukankah ketika kita sudah Yang pertama, janganlah sombong. Ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, janganlah kalian sombong bisa membaca Al-Quran ataupun rajin melangkah ke masjid. Ya, itu semata-mata bukan karena kita lebih pintar atau lebih alim daripada mereka. Itu karena Allah sedang cinta kepada kita dan menitipkan hidayahnya kepada kita. Dan yang kedua, ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, kita janganlah pernah menghakimi atau memandang rendah orang yang belum taat. Siapa tahu orang yang belum taat di hari itu, besoknya Allah membukakan hatinya lalu ia bertaubat. Hadirin rahimakumullah. Hidayah juga terkadang datangnya tiba-tiba, hadirin. Hadirin rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwasanya hidayah hanyalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanyalah bisa mengajak ataupun mengingatkan kepada orang lain. Sebelum saya menutup pidato yang dapat saya sampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan hidayah oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk saudara Fajar Sadiq.
Berangkat ke peserta selanjutnya, seseorang yang berdelegasi daripada kota Tasikmalaya, jatuh kepada saudari kita Al Ustadzah Nada Salsabila. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja tetapi bersyukur kepada yang mana atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah mubarak ini. Selawat beserta salam semoga senantiasa terjual limpahkan kepada junjungan alam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dari zaman kondisi umat yang bejat menjadi umat yang bermoral. Siapa lagi? Tiada lain dan tiada bukan ani baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wal tabi'at, dan semoga sampai kepada kita selaku umat mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratus saya, pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Huda beserta keluarga, Dadiman wa Takriman, semoga Allah memuliakan. Amin. Dewan juri, pengatur waktu, penata acara selaku MC yang saya hormati, semoga Allah memuliakan. Amin. Dewan panitia PHBI yang saya hormati, semoga Allah memuliakan. Amin. Dan tak lupa kepada rekan-rekanku sekalian, santriwan santriwati seperjuangan yang saya banggakan, semoga Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Kemudian setelah itu Allah menetapkan tata aturan yang kita kenal dengan syariah, yang mana semua itu dibawa oleh para nabi dan para rasul yang diutus ke muka bumi ini sebagai khalifah. Agar apa? Agar supaya bisa tercipta adanya rasa keadilan, ketentraman, dan perdamaian, yang mana di dalamnya penuh dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan untuk kita nikmati secara menyeluruh. Maka daripada itu, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan sebuah pidato yang bertema tentang bulan Muharram berjudul Relevansi Syariat Islam Sepanjang Masa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adanya syariat itu sangat cocok dan sangat tepat dengan kondisi zaman yang ada, sehingga dengan adanya para rasul menjadi rahmat bagi umatnya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan membawa syariat Islam ini. Kita sebagai seorang muslim mestinya harus menelaah kembali tentang sejarah perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui beliau diutus, beliau dinobatkan, beliau diangkat menjadi rasul di tengah-tengah kondisi zaman yang sangat memprihatinkan, yang mana pada saat itu penyembahan berhala, penyembahan batu dijadikan sebagai Tuhan mereka. Minum minuman keras merajalela, perjudian, rendahnya kaum hawa,
dan wanita dikubur hidup-hidup adalah bagian dari budaya bangsa Arab saat ini. Bahkan bukan hanya itu saja hadirin, kesewenang-wenangan, keserakahan dan ketidakadilan para pemimpin dan para pejabat juga merajalela. Dan yang sangat mirisnya, semua itu sudah terjadi pada zaman sekarang. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Akan tetapi kondisi bangsa Arab pada saat itu dapat berubah total setelah hadirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat jahiliyah dengan membawa agama Islam sebagai ajaran mereka, yang mana semua itu telah diikhtiarkan oleh Rasulullah SAW secara bijak dengan penuh kesabaran, mendidik secara baik sehingga beliau benar-benar menjadi utusan bagi umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah. Uraian singkat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwasannya agama Islam dapat mengubah, dapat mereformasi kondisi umat yang bejat yang tidak bermoral menjadi umat yang bermoral yang memiliki akhlakul karimah. Islam juga telah mengubah budaya jahiliyah menjadi budaya Islam. Bahkan hadirin, bukan hanya itu saja, Islam juga mampu menghapus semua kemungkaran, semua kebatilan, meskipun harus berhadapan dengan kondisi yang buruk yang sudah berakar berturun-temurun dan sudah membudaya. Maka daripada itu hadirin, marilah kita kembali tegakkan nilai-nilai Islam di zaman sekarang ini, nilai-nilai Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa hadirin? Ada yang tahu? Sebab hanya dengan nilai-nilai Islamlah kita dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan, semua problema yang datang kepada umat muslimin. Hadirin, marilah kita sadari, marilah kita mulai sadari sekarang bahwasannya kita harus menegakkan kembali nilai-nilai Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat kita ini. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin rahimakumullah. Berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, marilah kita menelaah kembali dengan berusaha menegakkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang telah diajarkan oleh leluhur kita, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW di zaman sekarang ini. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara bertahap hadirin, dengan cara bersungguh-sungguh kita menerapkan nilai-nilai Islam tersebut, mulai dari keluarga kita sendiri, kemudian kepada tetangga terdekat, setelah itu baru kepada masyarakat. Dengan cara apa? Baik itu dengan cara berdakwah di mimbar, mau di masjid, di musola, di pesantren, di sekolah, ataupun melalui media-media seperti halnya televisi, radio, apalagi Instagram, terus YouTube, TikTok, podcast. Kita bisa lakukan semua itu, dan semua itu sudah diajarkan oleh Rasulullah
selama dakwah 23 tahun. Dan hadirin, perlu kita ketahui juga Rasulullah SAW selama dia berdakwah tidak pernah menemui jalan yang lurus. Selalu aja ada rintangan, ada hambatan dari orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Bahkan yang mirisnya hadirin, seringkali rintangan itu datang dari keluarganya sendiri. Hadirin, dari awal sampai akhir dapat saya esensikan. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai seorang muslim, marilah kembali teguhkan tekad kita, semangat kita, kokohkan semangat juang kita. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama menegakkan kembali nilai-nilai Islam, bisa sama-sama menegakkan kembali menyebarluaskan ajaran agama Islam. Insya Allah, jika kita sama-sama berjuang, Allah akan mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan memegang saudari Nadwa Salsabila. Melangkah ke peserta selanjutnya, seseorang yang berdelegasi daripada Purwakarta Citi, yang konon katanya seingat peserta yang tadi. Siapa lagi? Kalau bukan Al-Ustaz Adi Rizki. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Alayhi sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Hadratus Syekh Pimpinan Umum Pondok Pesantren Al-Huda, takdiman wa takriman, semoga Allah muliakan, amin. Dewan Kepanitiaan peringatan Hari Besar Islam 1448 Hijriah yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Dewan Juri yang adil dan bijaksana yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Dan tak lupa kepada santriwan dan santriwati yang sevisi, semisi, seakidah, seahli sunnah wal jamaah, semoga Allah muliakan, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Pernahkah kalian bertanya hadirin kepada diri kalian sendiri hadirin, mengapa orang yang di luar sana yang sudah diberi nasihat, yang sudah diberi pepatah untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan amal ibadah, namun hatinya masih tertutup sehingga ia tidak mau melakukannya. Namun tidak sedikit dari orang-orang yang padahal baru pertama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, baru mendengarkan ceramah dari para kiai, dari para ulama, dari para habaib, tapi hatinya langsung luluh hadirin, dan ia pun segera berubah dan menjadi orang yang baik. Padahal aslinya dia ini adalah tukang tarok, tukang mabuk, tukang culak colok lihat orang, kini menjadi orang yang benar benar, kini menjadi orang yang benar menjadi kebaikan. Oleh karena itu hadirin, berdirinya saya di sini akan memaparkan sebuah pidato yang bertema hidayah hanya milik Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa itu hidayah hadirin? Hidayah adalah sebuah petunjuk dari Allah kepada hambanya supaya dia bertobat, supaya dia menjauhi maksiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidayah merupakan nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa lan yudlil falahu. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Al-ayat sadaqallahul adzim. Artinya, barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka dia mendapatkannya, dan barang siapa yang telah disesatkannya, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya. Hadirin rahimakumullah. Lihatlah dalam sejarah Islam, sepintar-pintarnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sebaik-baiknya manusia, sealim-alimnya manusia, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada sesama manusia. Contohnya seorang nabi bagaikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak dapat memberi hidayah kepada ayahnya, bagaikan Nabi Nuh alaihissalam yang tidak dapat memberi hidayah kepada anaknya, bagaikan Nabi Lut alaihissalam yang tidak dapat memberi hidayah kepada istrinya. Bahkan manusia yang mulia, jaksa mulia, tak pernah dusta, anti durhaka, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak dapat memberi hidayah kepada pamannya, yakni Abu Thalib. Bagaimana sebuah ayat mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha may yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, melainkan Allah hanya memberikan hidayah kepada apa yang Dia hendaki. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin, bahkan seorang nabi pun tidak bisa memberi hidayah kepada keluarganya, bahkan kepada kerabatnya. Apalagi kita hadirin, seseorang ingin merubah sikap seseorang, ingin merubah sikap seseorang seperti yang apa yang kita inginkan. Betul? Apakah kita bisa hadirin? Apakah kita bisa memberi hidayah hadirin? Tidak hadirin. Oleh karena itu, tugas kita hidup di dunia ini hanyalah menyampaikan kebaikan, hanyalah menasihati kebaikan. Dengan apa caranya hadirin? Yakni diantaranya dengan 3 cara.
Yang pertama, dengan kasih sayang. Janganlah kalian menasehati seseorang dengan hati yang marah terhadapnya, dengan hati yang jijik terhadapnya. Mungkin karena orang tersebut kelakuannya tidak pantas. Oleh karena itu, menasihati seseorang harus dengan hati yang penuh kasih sayang, supaya orang tersebut dapat menerima apa yang kita omongkan. Yang kedua, hadirin, dengan kesabaran. Tahukah hadirin, Nabi Nuh alaihissalam menasihati putranya yaitu Kan'an selama berapa tahun hadirin? Selama 950 tahun. Tapi bagaimanakah, apakah Kan'an berubah hadirin? Tidak hadirin. Itu berarti kita pun harus penuh kesabaran dalam menasihati seseorang supaya orang tersebut dapat sadar, supaya orang tersebut dapat mendapatkan hidayah dari Allah. Yang ketiga, yakni dengan cara berdoa kepada Allah supaya dia diberi hidayah. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya sahabatnya mendapatkan hidayah. Siapa hadirin sahabatnya? Yakni diantaranya yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu Sayyidina Umar bin Khattab hadirin? Beliau adalah jawara bulat, beliau adalah preman, beliau adalah orang yang kasar, orang yang kejam, bahkan orang yang pernah berniat untuk membunuh Kanjeng Nabi. Bahkan beliau pun sangat membenci Islam sebelum beliau tidak masuk Islam. Tapi melalui adanya hidayah, melalui perantara adiknya Umar yakni Fatimah bin Khattab, beliau pun masuk agama Islam, sehingga menjadi pembela agama Islam dan menjadi khulafaur rasyidin. Oleh karena itu, kita pun harus mendoakan orang tersebut supaya diberikan hidayah. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwasannya yang pertama, intinya hidayah hanya milik Allah. Tugas kita hanyalah menyampaikan dengan cara yang tiga tadi. Yang pertama dengan penuh kasih sayang, yang kedua dengan penuh kesabaran, dan yang ketiga dengan mendoakannya. Masalah dia berubah atau tidaknya itu bukan kuasa kita, tapi urusan Gusti. Yang kedua, jagalah hidayah yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara menjauhi maksiat dan memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala taatik. Tunggur maqala wa tanggur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk saudara Adi Rizky Ramdhani. Melangkah ke peserta selanjutnya, seorang yang bergelegasi daripada kota Purwakarta Tengah, jatuh kepada saudari kita Al-Ustadzah Rahmatul Azlina. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muharrama syahra syarifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad afdalul khalqi wal bashariyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ati daimaini mutalazimaini illa yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayat sadaqallahu azim. Yang terhormat pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Huda beserta keluarganya, takdiman wa takriman yang semoga Allah muliakan, kepada Dewan Kepengurusan yang saya hormati yang semoga Allah muliakan, dan tak lupa kepada Dewan Juri pengatur waktu yang saya hormati semoga Allah muliakan, dan juga kepada santriwan dan santriwati yang semisi seakidah ahli sunnah wal jamaah yang semoga Allah muliakan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Hadirin, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah merasa ingin merubah seseorang, ingin seseorang berubah menjadi lebih baik lagi? Tentunya tidak bisa, bukan? Karena kita tidak bisa memaksakan untuk seseorang berubah menjadi lebih baik lagi, kecuali dengan kita mendoakan. Hanya Allah sajalah yang bisa memberikan suatu petunjuk atau hidayah kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, hidayah hanyalah milik Allah adalah tema yang akan saya bawakan pada kesempatan malam ini. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin, hidayah menurut bahasa yakni suatu petunjuk. Hidayah adalah sebuah anugerah dari Allah berupa jalan terang dan kemantapan hati untuk menerima suatu kebenaran. Hidayah beda seperti dengan taufik. Taufik sendiri mempunyai arti yakni kemampuan atau kekuatan terhadap seseorang agar benar-benar bisa melakukan suatu petunjuk tersebut. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga hidayah merupakan hak milik Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Manusia, bahkan Rasul, tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia lain jika Allah tidak berkehendak. Karena kita manusia, bahkan Rasul, hanya bisa memberikan suatu jalan. Namun untuk memberikan suatu kemudahan atau kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangankan kita hamba Allah yang banyak dosa, banyak kesalahan, tidak bisa memaksakan seseorang untuk bisa merubah dirinya. Karena bahwasannya Nabi Muhammad saja pangkatnya kekasih Allah, pangkatnya Rasulullah, tidak bisa merubah pamannya, tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Yang pada akhirnya ajal menjemput pamannya, Nabi masih tidak bisa memberikan hidayah tersebut, dan sampai akhirnya pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Itu menandakan bahwa hidayah adalah milik Allah, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan suatu petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi, tetapi Allah bisa memberikan suatu petunjuk kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki, karena Ia mengetahui orang-orang yang mau menerima suatu petunjuk. Hadirin rahimakumullah.
Hadirin, walaupun hidayah hanya milik Allah, tapi jangan berputus asa untuk tidak mendapatkan hidayah. Karena kita manusia diperintahkan untuk menjemput hidayah tersebut dengan cara berdoa dan memohon bersungguh-sungguh kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Namun hadirin, menjemput hidayah tidak hanya sekedar menunggu saja. Namun hadirin, menjemput hidayah tidak hanya menunggu saja. Kita diperintahkan untuk menjemputnya dengan berdoa yang tulus kepada Allah. Berdoa agar ketetapan hati, keteguhan hati ditetapkan oleh Allah. Karena hati manusia yang selalu berbolak-balik. Maka perbanyaklah berdoa, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan suatu petunjuk kepada hamba-hambanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan ketika Engkau sudah memberi suatu petunjuk kepada kita. Maka Allah memberikan suatu hidayah kepada hambanya dengan menanamkan kemudahan, dengan menanamkan kesadaran dan kebaikan dalam diri kita. Maka itu adalah suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Allah ketika sudah memberi suatu petunjuk kepada kita, Allah akan memberikan sebuah anugerah kepada kita berupa hidayah agar kita bisa sadar dengan kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi kesimpulannya dari atas sampai bawah, bahwasannya hidayah hanyalah milik Allah, tetapi kita jangan berputus asa untuk tidak mendapatkan hidayah tersebut, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menjemputnya dengan cara berdoa dan memohon agar selalu diberikan petunjuk atau jalan terang oleh Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Diakhiri dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk saudari Rahmatul Azrina. Ya baik, ya baik. Alhamdulillah. Baiklah, dengan memanggil nomor undi selanjutnya, seseorang yang berdelegasi daripada Kota Karawang Citik jatuh kepada saudara kita Al Ustaz Egi Ginanjar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, kita Islam sampai Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala in'ami binimatil islami wa islami nahmaduhu ja'ala in'ami binimatil amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innaka la tahdi man ahbabta walakin
walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Semoga kita dan Islam, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in dan tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah muliakan. Amin. Hadratus saya pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Huda beserta keluarganya yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Yang saya hormati Dewan Panitia PHBI 1448, yang saya hormati Dewan Juri Pengatur Waktu Penata Acara selaku MC, semoga Allah muliakan. Dan tak lupa kepada rekan-rekanku sekalian yang sama-sama mencari ridha Allah dan sahabatnya Nabi, semoga Allah mudahkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Banyak dari kita yang sering merasa bahwa kita bisa mengubah seseorang atau sebaliknya, merasa kecewa ketika orang yang kita sayangi belum juga beriman atau berbuat baik. Namun kita perlu sadar satu hal, hidayah itu mutlak hanyalah milik Allah. Oleh karena itu hadirin, berdirinya saya di sini yang akan memaparkan sebuah teks pidato yang bertemakan hidayah hanyalah milik Allah. Hadirin rahimakumullah. Tugas kita sebagai manusia hanyalah menyampaikan kebaikan, mengajak dan mendoakan. Kita tidak punya kuasa untuk memasukkan hidayah ke dalam hati seseorang. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada paman tercintanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa 'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tetapi Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuknya. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita di dalam hadis bahwa bagaimana Allah bolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika. Wahai dat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa iman dan hidayah yang hari ini kita dapatkan itu adalah titipan yang mahal. Jika Allah berkehendak untuk menyambutnya, maka kita tidak bisa menahannya. Oleh karena itu hadirin, ada dua pelajaran yang kita bisa petik. Yang pertama,
Yang pertama, jangan berhenti berdoa untuk meminta keteguhan hati karena hati kita ada di kuasa Allah. Yang kedua, jangan membenci atau berputus asa terhadap orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Tugas kita adalah merangkul dan mendoakan, bukan untuk menghakimi. Hakimi. Hadirin rahimakumullah. Dapat saya esensikan dari atas sampai bawah bahwasannya kita sebagai manusia harus berbuat baik, merangkul dan mendoakan kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, karena tugas kita merangkul dan Bana tina fid dunya sana wa fil akhirati sana wa qina azabannar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangannya untuk Al-Ustaz Egi Ginanjar. Langkah ke peserta selanjutnya, yang mana ia berdelegasi daripada kota Ciganea, yang insya Allah akan membawakan tema tentang bulan Muharram ataupun hidayah hanya milik Allah, jatuh kepada saudari kita Al-Ustazah Nur Salimah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana atas kudrat dan iradanya lah kita dapat berkumpul di haflah yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda ala-ba'ni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Hadratus Syekh, pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Huda Jatimur, beserta keluarganya, takdiman dan takdiman, semoga Allah muliakan amin. Dewan kepengurusan dari atasan sampai
Dewan Juri pengatur waktu penata acara selaku MC yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Ketua Pelaksana PHBI 1448 Hijriah yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Dan tak lupa kepada santriwan santriwati yang saya cintai dan mencintai saya, semoga Allah muliakan, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah kata, hari ini kita masih hidup, besok kita belum tentu masih ada. Hari ini kita bisa melaksanakan sholat, besok belum tentu bisa istiqomah. Dan hari ini kita bisa dekat dengan Allah, besok belum tentu kita masih dekat dengan Allah. Kenapa bisa begitu hadirin? Karena dengan satu hal, hidayah bukan milik kita, karena hidayah hanyalah milik Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat 8 yang artinya, sesungguhnya Allah akan menyesatkan kepada orang yang Ia kehendaki dan akan memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini yang akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Hidayah hanyalah milik Allah. Hadirin rahimakumullah. Hidayah itu apa sih? Ada yang tahu gak hidayah itu apa? Hidayah merupakan petunjuk untuk mengenal siapa sih Tuhan kita, untuk apa sih kita hidup, dan kemana kita harus kembali. Hidayah juga merupakan nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan. Dan hidayah itu seperti cahaya, Allah akan nyalakan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah akan padamkan kepada siapa yang Ia kehendaki. Hadirin rahimakumullah. Hidayah itu bisa datang secara tiba-tiba. Contohnya, ada perampok jadi ulama, ada pezina jadi hafizah, dan ada pula yang dulunya paling benci kajian, sekarang malah jadi pengisi kajian. Kenapa demikian hadirin? Sebab Allah berkehendak, bisa jadi satu malam Allah sentuh hatinya, lalu ia menangis, bertaubat, meminta pertolongan kepada Allah dan menjadi ahli ibadah. Begitu pula sebaliknya, ada anak ustadz malah murtad, ada yang hafal 30 juz tetapi malah sombong, dan ada pula yang tiap hari ke masjid akan tetapi hatinya mati. Kenapa demikian hadirin? Karena hidayah bisa dicabut kapanpun saja. Rasulullah SAW bersabda, Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara jari-jari Ar-Rahman. Ia membolak-baliknya sesuai kehendaknya. Hadirin, hati kita bukan milik kita. Oleh karena itu, kita jangan sampai merasa sudah paling soleh ataupun soleha. Hadirin. Lalu tugas kita apa sih? Jikalau hidayah itu milik Allah, lalu kita harus diam saja begitu? Tidak ya hadirin, yaitu dengan meminta dan menjemputnya. Karena ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadirin, lalu kita harus berusaha dan berikhtiar. Kita pergi ke majelis, membaca Al-Quran, menjaga wudu, lalu menjaga salat. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita menjemput hidayah. Lalu yang terakhir, menyampaikan. Walaupun kita bukan pemberi hidayah, akan tetapi kita wajib menyampaikannya. Urusan
Urusan hasil kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita harus ingat kisah Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun beliau berdakwah, bahkan anaknya sendiri tidak mengikutinya. Akan tetapi beliau tidak putus asa, tidak berhenti untuk berdakwah. Dan Nabi Nuh, karena Nabi Nuh tahu ia tidak disuruh untuk mengubah hati seseorang, akan tetapi disuruh menyampaikannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 55 yang artinya, dan tetaplah kamu memberi peringatan. Sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Ada satu kisah lagi yang paling menggetarkan hati, yaitu kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta pamannya, yaitu siapa hadirin? Abu Thalib. Hadirin, Abu Thalib adalah orang yang paling membela Nabi. Beliau paling melindungi Nabi dari kaum Quraisy. Dan beliau itu berkorban harta, benda, serta tenaga. Begitu pula Nabi Muhammad, dia sangat amat mencintai pamannya. Dan ketika pamannya syakatil maut, Nabi ada di sampingnya lalu berkata, "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Satu kalimat saja, aku akan bela paman di hadapan Allah." Namun apa yang terjadi hadirin? Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik atau su'ul khatimah. Sehingga turunlah Quran surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Hadirin rahimakumullah, kalau Nabi saja tidak bisa memberi petunjuk, apalagi kita, tugas kita hanya menyampaikan. Soal hidayah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita harus ingat bahwa hidayah hanyalah milik Allah. Tiada yang dapat memberikan hidayah kecuali Allah, termasuk orang-orang yang sangat amat dicintainya. Oleh karena itu, dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan, hidayah hanyalah murni milik Allah. Kita tidak bisa memaksakan hidayah. Tugas kita hanya meminta, berusaha, dan menyampaikan. Hadirin, jaga hidayah dengan syukur, kejar hidayah dengan doa, dan sebarkan hidayah dengan akhlakul karimah. Semoga Allah tidak mencabut hidayah dari hati kita sampai kita menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ustazah Mirsa Lima. Dengan memanggil pemberhenti berikutnya, seorang yang berasal dari kota Ciganea Citi. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustaz Haikal Ilham Ramadhan. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Apa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji salam makan opak, anu ngajong salam tacan kompak, batan aidon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabiran. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghaffur, yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam kenikmatan, yang terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan badannya. Salawat beserta salam semoga sampai kepada junjungan alam ani habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya semoga diberi syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ador saya pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Hidayah yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Dewan kepengurusan dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Dan teman-temanku sekalian yang sevisi, semisi, seakidah, seahli sunnah wal jamaah, semoga Allah muliakan. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pernah gak sih kita ingin merubah sikap teman-teman? Pernah gak sih kita ingin merubah sikap orang lain? Tentunya juga pernah. Tetapi kita hanyalah manusia biasa. Kita tidak punya kekuasaan. Maka dari itu, bedanya saya di sini akan membawakan data yang bertemakan hidayah hanya milik Allah. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu hidayah. Hidayah menurut bahasa adalah suatu petunjuk ataupun bimbingan. Hidayah pula merupakan suatu aset bagi seorang mukmin. Tanpanya kehidupan orang mukmin akan gelap dan tidak terarah. Satu hal yang tidak sadari bahwa hidayah itu mahal hadirin. Hidayah tidak bisa dibeli, hidayah tidak diproduksi, dan hidayah tidak bisa dibagi sesuka hati. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana Allah memberikan hidayahnya kepada kita? Allah telah menurunkan instrumen berupa Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabiran. Yang artinya sungguh, yang artinya sungguh. Sungguh sungguh
Sungguh Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengajarkan kebaikan, bahwa bagi mereka ada banyak pahala yang besar. Lalu melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah hidayah irsyad, yang artinya petunjuk, penjelasan ataupun hukuman. Seperti contoh, kita jangan melaksanakan perbuatan munkar dan kita jangan melaksanakan perbuatan keji. Bagaimana sih kita mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, laksanakanlah sholat. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa sih dengan melaksanakannya sholat kita dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar? Karena di dalam sholat ada banyak doa-doa yang bermakna baik. Sebagaimana dalam nama sholat menurut lugat adwa'u bihoyai, yang artinya kadang-kadang doa karena kehadiran. Tetapi di zaman akhir ini banyak orang-orang yang rusak oleh pergaulannya, banyak orang-orang yang rusak oleh kelakuannya, tetapi dia banjir. Ayo break. Ayam. Ini nah, itu kayak di foto. Ada di foto. Ada screenshot. Tetapi alhamdulillahnya sekian banyaknya yang melaksanakan perbuatan dosa, sekian banyaknya yang melakukan perbuatan keji, masih ada yang melakukan tobat, sebagaimana dalam lagu jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan makhluklah ciptaan Tuhan. Dari atas sampai akhir dapat saya tarik kesimpulannya, yakni jangan menyerah untuk mendapatkan hidayah, karena Allah Maha Pengampun yang karena Allah akan memberi kesempatan kedua. Sekian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya kepada Ustaz Haikal.
Dan dengan memanggil pemberhenti berikutnya jatuh kepada saudari kami, siapa lagi kalau bukan Al-Ustazah Rindu Siti Awalia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam rangka menjalankan aturan Allah dan menjauhi larangan Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang dihiasi dengan iman, Islam, dan ihsan. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'atnya, semoga mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan rahmat dan ridha Allah, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul 5 Keutamaan Bulan Muharram. Hadirin rahimakumullah. Negara kita Indonesia adalah negara dengan penduduk umat Islam terbesar di dunia. Setiap agama di berbagai negara memiliki hari-hari peringatan yang ditetapkan oleh pemerintahannya. Seperti halnya kita sebagai masyarakat muslim memiliki hari peringatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah peringatan 1 Muharram yang menjadi hari pertama dalam kalender Islam. Peringatan 1 Muharram dilakukan menurut perhitungan yang merujuk pada peredaran bulan. Tahun Hijriah dihitung menggunakan siklus sinoptik di mana bakal dalam satu hari dalam satu tahunnya adalah 344,4 hari atau lebih sedikit dibanding satu hari dalam setahun di kalender Masehi. Penetapan kalender Islam dan 1 Muharram dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Mengapa? Karena pada saat itu beliau menulis surat-surat tanpa ada angka tahun di dalamnya. Kemudian akhirnya beliau memutuskan untuk menetapkan angka tahun pada saat terjadi peristiwa hijrah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah yang menjadi tonggak awal penanggalan kalender Islam. Hadirin rahimakumullah. Ada 5 keutamaan dalam bulan Muharram. Ada berapa hadirin? Ada 5. Yang pertama, bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia. Tidak ada bulan dalam satu tahun setelah bulan Muharram yang paling mulia di sisi Allah. Oleh karena itu hadirin, mari kita jadikan kesempatan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua, bulan Muharram mendapat sebutan dari Rasulullah sebagai Syahrullah atau bulan Allah.
Yang ketiga, di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Terdapat hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Yang apabila kita berpuasa, maka dosa kita selama 1 tahun ke belakang akan diampuni. Dan kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu yang keempat, bulan Muharram adalah bulannya para nabi. Contohnya, diterimanya taubat Nabi Adam yang akhirnya dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Dan diangkatnya Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah, atau diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Muharram yang kelima yaitu bulan Muharram termasuk ke dalam 4 bulan suci. Apa saja 4 bulan itu? Yang pertama, bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, bulan Rajab. Dan yang keempat, bulan Muharram. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhurin indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayat sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Hadirin rahimakumullah. Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Allah menutup akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu bulan Dzulhijjah. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kemudian menciptakan pergantian siang dan malam adalah sebagai tanda kebesaran Allah bagi umatnya dan bagi orang-orang yang mau berpikir. Hadirin rahimakumullah, dapat ditarik kesimpulan. Ada 5 keutamaan dalam bulan Muharram. Yang pertama, bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia. Yang kedua, bulan Muharram mendapat sebutan yaitu sebagai Syahrullah. Yang ketiga, bulan Muharram. Di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk berpuasa dan memperbanyak sedekah. Yang keempat, bulan Muharram adalah bulannya para nabi. Dan yang kelima, bulan Muharram adalah termasuk ke dalam 4 bulan suci. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ustazah Rindu Siti Awalia. Dan dengan berakhirnya nomor undi peserta tadi, maka musabaqah pidato tingkat dewasa kami tunda. Dan insya Allah akan dilanjutkan lagi besok setelah melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan mohon dipersiapkan kembali setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kami akan buka kembali musabaqah talaran tingkat takhusus. Dan untuk waktu duhanya setelah melaksanakan sholat duha bersama, maka kami akan mulai perlombaan ekstra. Dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil fana bima lamdana, rabbi alina aladiyan fa'una, rabbi faqihalana wa qarabati lana fidina tawasalana kita alumni wa tawasalana bisalimi antardukana wasi'a wa antardukana amana muksafina tamliha maradunusna syaribunus sunawanus falayasaki yunus kitmirali amsakun ufibiha Harawaba'il Hazimah Al-Mustafa wal-Murtada Wabanahuma wal-Fatimah Dinadiri Abdi ayali manomareman sakit Kanjeng Nabi Said Ali Hasan Hussein Ima Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Salatan bi'arufa fi kullu bil kafirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Yang